Shalom saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini saudara ada banyak anak-anak Tuhan tetap terus kuat menghadapi badai hidup, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap tantangan. Yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kita kepastian jalan keluar. Firman Tuhan yang memberikan kita pengharapan tatkala kita mulai tawar hati. Dan firman Tuhan yang menuntun kita dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat keberkatan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh semua karena kemurahan Tuhan, maka hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami percaya firman-Mu yang menuntun dan mengarahkan setiap hidup kami, firman-Mu yang memberikan jalan kepastian buat setiap kami melangkah dalam hari-hari hidup kami, dan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk dapat tetap berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami saat yang indah ini ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-64 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 64 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Sembunyikanlah aku. Pemazmur bilang begini, sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada setiap kita, karena hal-hal ini juga yang terjadi hari-hari ini dengan perkataan-perkataan orang yang melemahkan kita, dengan perkataan-perkataan mengintimidasi iman kita, sehingga akhirnya kita harusnya sama seperti pemazmur. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan sembunyikanlah kami terhadap perkataan-perkataan, terhadap orang-orang yang menajamkan lidahnya seperti pedang, kata pemazmur, membidikkan kata yang pahit seperti panah. Kita perlu terlindung dari perkataan-perkataan intimidasi seperti ini, saudara. Iya kan? Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang melemahkan, terkadang membuat kita lemah, membuat kita tawar hati dengan perkataannya. Ada keluarga-keluarga, rumah tangga yang sudah mulai goncang, mulai goyah, bukannya dikuatin, tapi orang-orang dunia berkatakan apa? Udah cerai aja, udah pisahin aja, tinggalin aja laki lu, tinggalin aja istri lu. Sudah dikasih dalam Tuhan, perkataan-perkataan seperti ini adalah perkataan-perkataan yang mengintimidasi, perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Yang harusnya kita miliki adalah perkataan yang menguatkan. Yang harusnya kita dengarkan adalah perkataan yang meneguhkan iman kita. Itu sebabnya pemazmur mengajak setiap kita, biarlah kita disembunyikan oleh Tuhan, agar kita terlindung dari perkataan-perkataan intimidasi. Karena biar bagaimanapun saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang perkataan-perkataan orang-orang dunia itu nyakiti, ya kan? Perkataan-perkataan orang-orang dunia itu buat kita terkadang gak bisa tidur. Perkataan-perkataan orang dunia terkadang nyakitin, ngecewain, ya kan? Ngelukain hidup kita. Tapi kita terlindung. Caranya bagaimana? Saya mau bagikan hal ini buat setiap kita. Caranya agar kita terlindung dari perkataan intimidasi. Yang pertama, kita perlu ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Ini mesti kita ingat, saudaraku. Jadi orang mau ngomong apa tentang kita, kalau itu melemahkan, kita tolak, kita kembali kepada firman. Tapi kalau dia memperkatakan, menguatkan, kita aminkan. Amin. Amin, saudara. Sehingga akhirnya setiap perkataan yang masuk kepada kita, kita harus saring. Cara saringnya gimana? Ada firman. Itu sebabnya kita perlu dengarkan firman, kita perlu merenungkan firman, agar setiap perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang mengintimidasi, kita tolak, tidak kita terima. Kita kembali kepada firman, kita ingat apa yang firman Tuhan katakan.
Iya kan? Orang-orang muda, engkau yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, ketika engkau diintimidasi, ada orang-orang yang mungkin membuli engkau dengan fisikmu yang mungkin kurang sesuatu, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya membuat setiap kita gampang sekali terintimidasi, gampang sekali lemah. Akhirnya ujung-ujungnya kita nggak merasa pede, nggak merasa percaya diri. Kita mulai terhakimi, kita mulai terdakwa, saudara dikasih hanya oleh perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Perkataan-perkataan yang membuat hati kita akhirnya tidak damai sejahtera. Caranya bagaimana? Itu tadi saya bilang. Pertama, kembali ke firman Tuhan. Ingat, engkau diciptakan serupa dan segambar oleh Allah. Engkau diciptakan berharga. Keberhargaan manusia bagi orang-orang dunia dihitung dari apa yang kita miliki. Tapi keberhargaan kita di pemandangan mata Tuhan, apapun yang kita punya, kita berharga di hadapan Tuhan. Apapun yang kita miliki dalam tubuh kita, kita berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat rupa setiap kita, ya. Jadi yang pertama, agar kita dapat terlindung dari perkataan intimidasi, miliki firman Tuhan. Sehingga setiap perkataan firman Tuhan itulah yang akhirnya menjadi barikade di depan kita, sehingga memblokir setiap perkataan-perkataan yang melemahkan. Yang kedua, agar kita terlindung dari perkataan intimidasi, miliki komunitas yang sehat. Miliki komunitas yang memberkati, miliki komunitas yang bisa menguatkan gitu loh, saudara, ya. Saya nggak bilang kita nggak boleh berteman dengan semua orang. Bebas, engkau boleh berteman dengan semua orang. Tapi saya berdoa agar setiap umat Tuhan bisa diberikan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, agar kita dapat memilih orang-orang yang bisa menguatkan hati kita, bisa mengencourage kita, bukan justru sebaliknya, malah melemahkan, malah menawarkan hati, malah menyediakan jalan-jalan pintas yang dikasih keluar buat apa, ditawarkan kepada kita gitu, ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang kedua kita mesti ingat bagaimana cara kita terlindung dari perkataan intimidasi. Jelas, miliki komunitas yang sehat. Jadi yang pertama, miliki firman Tuhan. Firman Tuhan kita renungkan, firman Tuhan menjadi barikade, barisan terdepan di dalam telinga kita, dalam hati kita, sehingga ketika perkataan melemahkan itu menembak kita, pemazmur bilang seperti panah yang dilemparkan kepada kita, kita tetap apa? Kita tetap kuat. Kita tahu perkataan orang yang melemahkan tidak bisa melemahkan iman kita. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, ya, agar kita terlindung dari perkataan intimidasi, jelas kita harus memiliki komunitas. Komunitas yang sehat, komunitas yang memberkati, komunitas yang menguatkan, sehingga tatkala kita memiliki masalah, memiliki pergumulan, kita sharing, kita dapatkan input-input atau masukan-masukan yang menguatkan, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Dan hari ini itu yang saya bagikan buat setiap kita. Ingat, miliki firman Tuhan yang membuat engkau tetap hidup dalam damai sejahtera, bukan dengan perkataan-perkataan yang melemahkan. Dan miliki pergaulan, miliki komunitas yang membangun, sehingga dimanapun saudara ditempatkan Tuhan untuk memiliki komunitas, jadi berkat di sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Hari ini kami sadar, kami diingatkan bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali perkataan yang melemahkan kami, seringkali perkataannya membuat kami tawar hati, seringkali perkataan yang kami dengar membuat kami kecewa oleh karena ucapan-ucapan. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan firman Tuhan untuk menjadikan firman-Mu sebagai firewall, sebagai tembok perisai sekeliling kami, sehingga perkataan-perkataan yang melemahkan kami tidak hidupi, tetapi kami hidup berdasarkan perkataan kebenaran firman Tuhan. Hamba juga berdoa, ya Bapa, biarlah hari ini kami juga diingatkan untuk dapat memiliki komunitas, memiliki teman-teman yang dapat membangun, yang dapat menguatkan, bukan sebaliknya yang hanya bisa melemahkan dan menjatuhkan kami. Hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang mungkin hari-hari sedang terkena intimidasi, yang sedang terkena perkataan-perkataan yang melemahkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kasih, kuasa, damai sejahtera dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap mereka, sehingga anak-anak Tuhan tetap kuat menghadapi setiap perkataan-perkataan yang melemahkan. Anak-anak Tuhan tetap kuat menghadapi setiap perkataan yang menjatuhkan iman kami. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus,
Tuhan meneguhkan, menguatkan hati setiap umat-Mu. Dimanapun setiap umat Tuhan berada, hamba juga berdoa. Kalau ada yang sakit, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang susah, mereka yang lemah, Allah sumber penghiburan yang memberikan dan menyediakan penghiburan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.